Tapi marksman mage, maybe ya Popis mage sih, bener sih maksud gua nggak yang fighter bener, gitu. Bener. Aku kira ya. Benar-benar bisa juga, tapi untuk secure land slotnya juga dan juga Chow banyak yang nge-trigger Phobiusnya kalau misalkan dilepaskan begitu saja. Todak, first pick di fase yang kedua akan mengamankan jungler kah? Mereka bisa ambil 1-1 sih kalau mereka mau. Udah di ban. Oh sorry, di ban. Oke, berarti pilihannya antara Brody, Nathan untuk Ciku. Brody sih. Brody kayaknya. Kayak Ciku lebih suka main Brody. Karena Brody sama Nathan kayaknya dimenangkan Brody kalau dia. Oh tapi ternyata Benedetta. Oh Benedetta jungler. Benedetta jungler. Ini cukup menarik nih. Benedetta sekarang bisa dari patch terakhir juga sedikit adjust. Ada sedikit pengurangan, nerf sedikit. Jadi penasaran banget. Kayak ini Benedetta pertama kali di entry. Correct me if I'm wrong gitu. Brody dan juga Lolita. Gila, Lolita lagi naik down ya belakangan ini ya. Oke, ini buat nge-counter Matilda juga sih sebenarnya. Dan mungkin dia tahu ini pasti range yang akan diamankan. Tapi Mia. Wow. Todak. Bang Pascol. Gak pakai lama. Bang Pascol kan? Gimana? Bang Pascol. Halo, Bang Pascol. Bang Pascol main di M3 sekarang Bang Pascol. Wow. Halo. Waduh, mengerikan. Ciku. Ini. Oke, ini kalau kata Bang Pascol, kencangkan sama pengaman adik-adik karena kita bakal meluncur ke M3 Land of Down adik-adik. Oke. Tetap semangat walaupun kita ditumbangkan satu game, itu nggak masalah adik-adik. Jadi kalau kata Bang Pascol, karena ada Mia hari ini, kencangkan sabuk pengamanmu Momo-chan dan juga Koni. Let's go. Saya sudah siap tentunya untuk terbang ke Land of Down kali ini dengan Mia di tangan tim Todak. Apakah RQ Hoshi masih bisa mengamankan dan semoga tidak ada blunder lagi seperti game sebelumnya. Dan kalau kita ngeliat ini Brody juga yang menjadi harapan tentunya untuk tim RRQ. Lolita bisa aja menahan semua damage range dan kita akan melihat saja langsung masuk ke Land of Down kali ini. Game keempat untuk tim RRQ Hoshi melawan tim Todak. Dan jangan lupa untuk hashtag IndoPride, hashtag FIFA RRQ. Iya. Ini dia. Rike tenagamu. Albert dan kawan-kawan. Iya. Ini dia. Sudah dilepas ya teman-teman. Udah menang fix ini, udah fix. Wow. Udah terbang dia. Udah terbang. Oke. Kita langsung lihat. Itu sekarang Land of Dawn. Aji-ajian. Sudah dikeluarkan semua tenaga. Lihat Bangsit kali ini. Mereka mendominasi laning dan bahkan formasi bakal diganggu habis-habisan oleh seorang PYE. Wow, tampaknya VN berhasil mensecure jungler. Ini cukup menarik, mendelay, menrotasi dari teman-teman. Lihat R7. R7 jauh banget datangnya. Oke. R7 kali ini dia clear minion dengan cukup cepat karena dia tahu dari seorang Formes tidak punya retribution. Dipaksakan menuju ke arah belakang. Melihat Clay mencoba untuk flicker ke arah belakang. Dijemput begitu saja. Tapi ternyata Yum memberikan damage cukup sakit. Tapi Bangsin tidak terima, muridnya diserang. Clay murid Bangsin diselamatkan oleh gurunya. Hampir aja terpick up dan kali ini. Fun fact, dari snack video pada MPL season yang ke-8 tentunya win rate dari Eve-nya Clay masih 100% dengan 5 kali total pick yang kita tahu ini selalu di respect tentunya di MPL season ke-8 dan kali ini ada kesempatan dari RQ Hoshi langsung nge-pick ke arah Eve untuk Clay. Oke, dan bahkan lihat dari Yums itu sendiri di sana benar-benar mengalahkan dari seorang Ciku, tapi memang Mia ini memberikan permainan yang luar biasa. Sakit, ingat Mia di late game hampir tidak bisa dibendung dan dia bisa menghilang, bisa mengghosting layaknya para lelaki buaya darat di luar sana. Asal ada satu Alex pada blow. Saya tidak punya flicker lagi tapi ternyata ternyata tidak berhasil kali ini ditukarkan dengan satu buah Formes. Lihat kali pertukaran yang cukup mahal untuk tim RRQ Hoshi. Dan bahkan di sisi lain Albert mencoba ditabrak begitu saja, dihindarkan, tidak ada satu buah Toros dan bahkan Feather Strike-nya belum sampai sudah hilang Albert. Bangsin kali ini belum bisa membantu karena masih fokus di top lane dan bahkan dari seorang R7 pun gak bisa melakukan Way of Dragon Momo-chan. Iya, masih ada Feather Strike dari Moon kali ini bisa menumbangkan satu pemain lagi yaitu Albert, sementara rotasi akan dilakukan. Moon bersama dengan Yums ke area atasnya kali ini, sementara Ciku hampir aja tapi ternyata Sin sudah langsung di ganking balik kali ini. Satu
HP yang tersisa mungkin dari Ciku kali ini hampir aja dari sini masih bisa untuk menumbang, tapi ternyata dia yang harus kehilangan nyawa di area atas. Oke, tapi kali ini para pemain dari tim Todak sudah berhasil mendapatkan 3 kill dari tim RRQ kali ini dengan itemnya. Silakan Goni. Wow, Brody Zen meskipun terpick off sekali, ini dia langsung agresif banget. Memutuskan untuk ke arah BOD dan ini harus diperhatikan. Berarti Brody harus dijaga. Iya, dan kali ini apakah akan dijaga? Karena lihat Numen Blast bakal coba di pop up begitu saja terkena stun dari dua member, tapi Moon tidak mengenai stun tersebut. Lihat Albert mencoba untuk maju kali ini bertahun terus dan juga ada punches dari tuan muda Albert dan bahkan langsung tumbang 1 untuk 1 kali ini. Moonnya juga harus kehilangan nyawa. Alright, tapi sepertinya tidak bisa maju lebih dalam lagi. Formace melihat ada Albert yang tidak ada mana, memilih untuk mengganggu jali jungle-nya. Vin juga Alistar pada plot dikeluarkan. Albert kali ini bakal coba untuk dapat 1 buah jungle dan berhasil, tapi dia top lane sana Ciku dengan bebas. Bangsin mencoba untuk mengcover, tidak mau tinggal diam. Albert is coming, PTS sekarang yang salah. Sonro tidak terlalu sakit dan bahkan memilih untuk mundur. Purple buff dikasih ke arah Clay terlebih dahulu untuk menit yang keempat kali ini. Iya, sedangkan Momo bakal coba untuk menunggu. Bermain cukup sabar kali ini Vin. Dengan shieldnya dia langsung angkat. Dia coba untuk nahanin semua range damage yang dikeluar dari Todak. Tapi ternyata lihat masih ada Feather Strike lagi dan lagi kali ini Moonnya. Timing yang benar-benar udah dikalkulasi dengan sangat-sangat baik dari Vin. Dia flicker di saat ledakan terakhir dari Feather Strike-nya. Oke, bahkan R7 standby dari bottom lane. Apakah ini akan menjadi pertanda untuk tim RRQ untuk melakukan 1 buah lot? Lihat R7 masih mau lebih. Mencoba untuk dihisap begitu saja oleh seorang Momo. Dan jangan lupa untuk pakai kode promo NC Indo Pride untuk kalian semua yang lagi menunggu kemenangan dari tim RRQ kali ini. Wih, mantap kan? Luar biasa. Wih, cakep banget tuh. Dan kali ini kita akan melihat tentunya dari Yams yang masih melakukan rotasi dengan cukup agresif dari tim Todak kali ini. Untuk networknya masih belum terlalu berbanding jauh. Meskipun dari Todak sudah mengamankan 4 poin kill kali ini. Tapi ternyata kali ini RRQ Hoshi, mereka kayaknya harus benar-benar sabar banget sih menurut aku. Mereka harus cari momentum untuk scene terutama, apalagi untuk ngedapetin itemnya. Tapi Albert sepertinya dia bakal coba untuk langsung mengarah ke inisiasi ke arah turtle yang pertama harusnya. Dan bahkan kali ini turretnya dengan cukup cepat berhasil diamankan oleh Ciku. Oke. Bahkan turtle kali ini kita lihat para pemain dari tim Todak sudah ada para rotasi yang di arah tengah. Formace terlihat, Moon, Dreams, dan jangan sampai Clay juga terpick off. Bahkan di sisi lain dari bottom lane, para pemain dari tim Todak kali ini agak sedikit terkena pressure. Dan bahkan Wells terkena dengan cukup baik, bahkan cukup ditumbangin dan hilang. Momo one last hit, berhasil ditumbangkan, ternyata tidak. Albert, miscalculation. Kali ini berhasil menumbangkan seorang Albert, dan tapi R7 di depan sana bakal coba ditumbangkan kembali. Yums tidak terlalu kuat untuk damage bisa menumbangkan seorang R7. Miscalculate dari seorang Albert yang dia kira dia bisa ditumbangkan dengan ada retribution yang dia miliki. Iya, dan bahkan ini sayang banget. Lihat Cikunya benar-benar free banget. Dia pindah dari area atas langsung coba nge-clear juga di area mid. Kali ini Todak juga udah melakukan pressure di area bawahnya. Ngedapetin objektif secepat mungkin adalah tujuan dari Todak terlebih dahulu. Karena mereka tahu mereka bisa aja masuk ke area jungle-nya, invasi ke arah objektif yang dimiliki oleh tim RRQ Hoshi. Sementara R7 masih coba untuk membackup dengan cukup baik. Orange buff-nya tidak akan bisa dicuri dengan cukup mudah oleh Todak. Wow, Cikunya udah lumayan ya untuk attack speed-nya. Dan bahkan Bangsin harus coba mundur. Lihat dari seorang Yung mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Langsung ada Feather Strike. Bangsin menuju ke arah belakang dan tidak bisa diselamatkan. Bangsin harus tumbang di arah top lane Todak. Rotasi yang cukup cepat menghentikan pergerakan dan bahkan damage burst yang tidak bisa diberhentikan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi membuat Bangsin harus liwat di arah top lane. Wow, ini kalau ngelihat dari posisi ini Zen, kita bandingin gold lanernya saja. Zen tertumbangkan 3 kali, tetapi assist dari Mia. Ciku guys, udah Berserker Fury. Ini Todak benar-benar ngontrol pertandingan. Iya, tapi terlihat dari Dragon yang connect ke arah Momo kali ini dan tumbang begitu saja. Dibuka juga dari Woman Illusion dari seorang Clay. Tapi dari Albert bisa numbangin Ciku juga di area atasnya. Sehingga ini menjadi pertukaran yang sangat menguntungkan untuk RRQ Hoshi karena tidak ada yang tumbang dari tim RRQ. Setidaknya at least dari Ciku guys kali ini berhasil diberhentikan pergerakan farmingnya. Tahta bakal coba didapatkan. Albert is coming kali ini. Masih menunggu menuju ke arah 1 buah
retribution. Formes bakal coba didapatkan. Lihat, 9 for 9 menuju ke arah belakang. R7 melihat Alex Top pada Paul, langsung menuju ke arah Formes. Mau kemana ke bola, mau jadi goyang. Kita lihat Albert Sonros yang on point. 3 pedang menancap langsung hadap seorang Formes. Yum, sudah punya ada satu buah Raden Harmon. 16 tidak mengenai siapapun. Yum sekarang bakal bisa berada di garis depan. Freestyle dulu, tapi ternyata Prime berhasil menyamakan seorang Momo di depan sana. Ada Momo yang berubah menjadi seorang naga. PYN tertangkap. Kali ini Momo tercancel naganya. Bahkan para pemain dari tim Todak kali ini mereka terperangkap dengan satu power play berhasil satu dunia yang benar-benar dimanipulasi hierarki. Karena Ciku damage-nya ternyata belum cukup dan masih ada win menyelamatkan Ciku di area mid lane. Iya, dan hampir aja Finnya terpick off begitu saja di area mid. Tapi dia masih punya shield, dia masih bisa nahan semua damage yang keluar dari tim Todak. Dan bahkan hanya Sin saja yang harus kehilangan nyawanya. Sangat amat disayangkan karena memang Todak lagi-lagi ini bukan cuma sekali dua kali. Tapi Sin yang selalu menjadi top priority target dari tim Todak tentunya. Iya benar banget, itu yang harus diperhatikan dari positioning, dari cover. Tetapi kalau kita ngelihat dari gameplay, RRQ mereka udah main 4-0-1, mungkin aja mereka ada jawabannya. Oke, heading one ke arah belakang Yung. What are you doing? Damage-nya masih bisa dihalau dengan satu buah shield yang dimiliki dari seorang PYN. Lihat di sini dari Semarak Joshi mencoba untuk membalikkan keadaan R7. Ini benar-benar menjadi salah satu momok menyeramkan untuk Moon. Dia dengan pergerakan gerilyanya bisa mendapatkan siapapun. Dan bahkan dari arah tengah, lihat Albert mencoba untuk melakukan ting-ting-ting. Menuju ke belakang, mengagetkan Moon. Langsung ada satu buah burung fade yang terbang. Ini informasi yang cukup baik diberikan oleh seorang tim dari RRQ Hoshi. Iya, dan bahkan lihat formasi mencoba untuk mengganggu R7 di area bawah. Sebenarnya ada 4 pemain tersisa mencoba untuk mengontrol midnya kali ini. Dan bahkan lihat kalian bakal coba untuk ditahan. Tapi Finn ternyata yang menjadi target pertama kali ini. Bahkan ada yang bisa ngebuka shield, bahkan ada yang bisa nahan semua range damage-nya. Tapi ternyata mau mengenai damage yang benar-benar perih banget. Tahu dapat memori, hampir menumbangkan seorang Momo. Tapi ternyata masih mau lebih. Lihat dari Todak, mereka coba untuk kasih pressure di area midnya R7. Harus mundur terlebih dahulu, nggak boleh paksa intifad dari tim RRQ Hoshi. Dan bakal reset lagi karena ini sulit banget dari RRQ Hoshi. Mereka kalau nggak punya Finn tentunya nggak akan ada yang bisa nahan damage di area depan, Oji. Benar, aku setuju banget sama Momo-chan. Tapi kali ini lihat dari RRQ Hoshi, biasanya mereka masih coba untuk santai, nggak mau menuju ke arah luar. Tapi ternyata mereka udah mulai worry dengan adanya para pemain tim Todak yang cukup untuk memberikan waktu terhadap Lord kali ini. Lihat, ada R7, VN di depan sana. Lihat damage telah diberikan dari VN memilih untuk mundur. Dan kali ini itemnya Goni. Wow, Ciku guys. Berserker Fury udah jadi, Wind of Nature juga udah ada buat sustainability extra life-nya. Dan bahkan lihat, Wind Talker-nya juga udah jadi. Sebenarnya dari segi item, Ciku guys ini udah ready untuk team fight. Dan kalau DHS dari nih, satu lagi Goni. tinggal DHS. Tetapi kalau kita lihat, bukan dari R7. Tapi ternyata ada Gwen War di sana meng-cancel semua pergerakan dari R7, gak bisa berbalik lagi ke arah belakang. Momo menuju ke arah Bangsin, fokus ke arah depan. War Manipulation tertangkap, tapi ternyata dari seorang Parsha hilang. Albert dapat satu poin, menuju ke arah double kill. Looking for double kill, looking for triple kill. Di depan sana, akankah Albert kali ini berhasil mendapatkan poin tambah dari Ciku? Ternyata Yums menjadi pilihan yang tidak bisa dibendung. Damage dari seorang Albert memilih untuk mundur. Tapi ternyata Formes berada di arah rumput, mencoba untuk melakukan cutting minion. Apakah kali ini Formes akan memberikan sedikit tekanan dan juga surprise attack, Bapak Ibu, Father? Itu dia pertanyaan. $1 million question itu sih sebenarnya. Waduh, banyak juga tuh dolarnya. Gimana menurut gue nih? Nah, untuk saat ini rotasi dari teman-teman Todak itu lebih di atas RRQ. Dimana outplay, out-rotate, outperform, dan kita lihat di line of down. Iya, tapi kali ini lihat formasinya sudah mulai ketahuan juga posisinya, mencoba untuk mengoper-kapik dan bahkan lihat langsung ditemukan formasinya dengan ada satu focus juga dari seorang Clay. Tapi lihat damage dari seorang Moon juga masih bisa mengusir pergerakan dari tim RRQ Hoshi di area mid lane. Berantemnya di mana tuh ya? Udah ada yang tiduran aja 3 orang. Albertnya tumbang ya. Bingung juga gue. Oke, kalau gitu kita bakal kembali lagi ke line of down. Udah dinetralisir dengan 10 poin yang sama. Gold berbeda 2000. Momo di depan sana tidak bisa sembarangan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Hantaman benda tumpul dari seorang Yuzo. Mungkin kali ini bakal bisa melakukan cancel terhadap seorang Clay. Tapi ingat, Lord sudah di-enhance saat Bapak Goni. Wow, Lord sudah di-enhance yang menandakan apa? Ruang gerak Todak ini lebih besar daripada RRQ Hoshi. Mungkin saja dengan ruang gerak mereka udah clear atas. Mereka udah bisa lebih set up Lord. Tetapi lihat, R7 juga udah mendapatkan posisi yang bisa mengejutkan teman-teman dari Todak.
Yap, dan bahkan kali ini dari Albertnya masih coba untuk terus terlebih dahulu, tapi ternyata R7 kali ini langsung The Wild Dragon ke arah seorang Yums, dan siapapun yang di depan mata dari tim Arakiyoshi langsung diculik begitu saja. Di segala-galain. Di segala-galain. All in. Itu gila, semuanya dikeluarin. Tapi lihat di sini Albert, dia masih menunggu retribution di menit yang ke-12. Lord akan diamankan tanpa retribution. Jarak tengah, ada Formes coba untuk melakukan satu buat split push, cutting minion dari sana Formes, dan bahkan di arah bottom lane Ciku mencoba untuk melakukan sedikit sneaky untuk dapetin turret dari tim Arakiyoshi. Iya, tapi bakal dikejar kali ini. Levent of execution dari seorang Albert kali ini mencoba untuk menakut-nakuti Formes saja. Dipaksa dipukul mundur kali ini, dan bahkan Arakiyoshi mereka sepertinya mau main lebih disiplin lagi, belajar dari kesalahan di game yang ketiga. Mereka nggak mau sampai blunder, dan kali ini lihat Finn bakal coba untuk nahan juga Momonya di area boost di area mid kali ini, dan regroup lagi kali ini dari Arakiyoshi. Oke, mencoba dilihat segini pergerakan dari seorang Yums. Shadow Attack telah digunakan, informasi telah diberikan, tapi masih ada revive. Mereka fokus ke arah midnya. Di depan sana, lihat VYN mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ciku guys. Fokus ke arah turret yang berhasil diamankan di arah mid lane tanpa ada bantuan dari Buffalo dan juga Super Minion. Udah dihilangkan di arah mid lane. Melihat pergerakan seperti itu, Todak melancarkan serangan ke arah top lane. Dan pasukan Arakiyoshi mereka tidak terfokus ke arah seorang Buffalo terhormat, karena mereka bakal coba untuk memancing keributan. Mencoba menuju ke arah seorang Moon. Di depan sana, Wave Dragon belum dikeluarkan. Tapi lihat Formes, one boy situasi dengan seorang Albert. Terperangkap di depan sana. Kalian akan menjadi pilihan. Never ada perhatikan pergerakan. Apa kali tumpah begitu saja. Killing spree dapat kalau seorang Clay. Dari top lane sana. Papa Lord masih bergerak cukup bebas. Yom tengah di win karena depan. Tapi tidak VSM memberikan damage yang cukup besar. Dan turret kali ini menjadi pilihan utama memucat. Iya, dan bahkan lihat formasinya ketika dia masuk dengan Phantom Slice dari Stefan Below. Ini gak bisa dapetin jawaban siapapun. R7 terlalu Davin, dan masih bisa ditahan oleh Momo kali ini. Human Blast-nya gak sempat connect karena masih sempat di cancel juga kali ini dengan Free Step. Finn bakal coba untuk dipukul mundur kali ini. Masih ada shield juga, dan bahkan lihat backup yang baik dari Clay dan juga Sin, yang bisa aja kalau misalnya dari Finn-nya ke pick off, ini masih ada trade dari Arakiyoshi tentunya. Dijemput. Gokil, gue udah gak habis pikir. Deden seberani itu. Dia karena dia masih punya flicker, dia gak peduli apa terjadi, dijemput. Itulah yang terkadang harus dilakukan oleh support dan carry. Iya. Jangan melupakan tanknya. Gue nih gimana sebagai player tank melihat itu? Terharu. Dia Tapi gue lapar, Ji. Jangan Gua lupa lapar. pakai M3X Dopret. Itu adalah salah satu gertakan. Nunjukin muka aja, ternyata itu membuat respon dari tim Todak berbeda ya. Ketimbang tidak ada respon sama sekali Goni. Bluffing. Oke, Oracle udah diamanin Momo. Dan tentunya kalau kita ngelihat item Sin, karena dia Sin bener-bener target dari teman-teman Todak, dia build yang namanya Immortal Early. Extra life-nya perlu sangat-sangat diperlukan. Sementara lihat Albert udah full item, udah ada Malefic Roar, extra penetration, mungkin saja ini RRQ akan menunjukkan taringnya. Iya, tapi lihat dua pemain di area atas langsung recall mundur karena Arakiyoshi tentunya mereka masih bisa untuk memberikan pressure. Mereka coba untuk kandangin Todak, gak kasih kesempatan untuk Todak bisa keluar dari base-nya dengan cukup leluasa. Tapi ternyata pergerakan dari dua pemain tim Todak, mereka membuat Arakiyoshi mau gak mau harus reset lagi, harus sabar lagi, karena ini penting banget sih landingnya. Karena dari Todak sendiri dia juga udah ngamanin 4 turret. Karena sempat kecolongan dengan split push yang dilakukan oleh Mia dan juga Matilda tadi. Tapi Momo-chan, Yes. R7 memberikan informasi ada Yums di depan sana. Yep. R7 langsung jadi cosplay rumput. Dan bahkan para pemain dari tim Todak tak tahu akan keberadaan dari R7. Pasukan Todak kali ini benar-benar berada di posisi yang terpressure. Bang Sin tidak boleh terlalu jauh dari VN dan juga dari seorang Clay. Tidak boleh terlalu jauh tanpa ada cover. Kenapa? Bang Sin terpick off, ini udah menit 16, ingat, reset kembali. Kita harus belajar dari kesalahan, dimana menit ke-20 ke atas ini akan menjadi sedikit masalah. Dan ini udah mulai menuju ke arah menit 20 Goni. Yes, bener banget, menit 20, tapi lihat Cikunya masih 0 kill. Yang aku harapkan apa sebenarnya, Cikunya udah mulai carry, tetapi tampaknya ada pergerakan di bagian bawah. Iya, langsung The Wild Dragon yang baik dari R7 dan bahkan Albert langsung mengeksekusi Formes. Sementara di area atasnya langsung ada Federation yang bukan Human Blast yang gak connect ke siapapun, tapi Momo udah ngebuka Black Dragon Form ke arah pemain dari Arakiyoshi. Masih ada pertukaran 1-0 untuk tim Arakiyoshi, dan bahkan ini yang menjadi marah bahaya karena Lordnya juga sudah mulai muncul di menit yang ke-17 OG. Oke, Lord free dan tanpa ada hambatan harusnya. Gak ada naga juga.
Nggak ada seorang Formes, nggak bisa masuk terlalu dalam Amochan. Betul, ini Formis malah kelihatan tidak terlalu perform ya dengan Benedetta-nya. Karena setiap kali dia masuk, dia bisa ditahan dengan sisi yang dimiliki sama R7. Dengan Cekundo-nya, dengan Finn juga betul banget Goni. Dan bahkan Albert bisa mengeksekusi dengan cukup mudah berkat bantuan dari teman-teman dari RQ Hoshi. Oke, Goni, ini akan menjadi Lord yang cukup berat untuk dari para pasukan Todak harusnya Goni. Iya bener banget, ini kita penasaran. Oke, mereka punya Moon, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Todak itu positioningnya dan kapan harus mengeluarkan Feather Air Strike. Karena kalau misalkan Feather Air Strike-nya kurang pas timingnya, itu akan langsung dikapitalisasi oleh teman-teman RRQ Hoshi untuk end the series. Alright, dan di arah mid lane kali ini sepermainan bakal dikawal oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Meanwhile, dari top lane akan jadi satu buah turret dipecahkan oleh tim RRQ dengan cukup mudah. Para pemain dari tim RRQ, dia meninggalkan Lord di arah bottom lane. Biarkan dia masuk, jangan terlalu terburu-buru melihat permainan ini seperti ini. Buat tim pasukan Todak agak sedikit berantakan. Dua MT karena free start lepas. Mau makan dari pilihan. Sama ada blow. Buat permainan setan dikeluarkan. Menuju ke arah belakang. Albert tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi mau meng-cancel sama World War di depan sana. Tersisa seorang di tidak ada mati. Satu Arsila. Namanya Blast. Tanpa ada yang flicker. Menuju ke arah belakang. Pemain sekeratul maut diketok begitu saja. Masih ada Nolan Furray. Dia berfokus ke arah base-nya. Maksudnya terburu-buru. Masih masuk ke arah belakang. Dan base-nya. Oh my god. RRQ take the game. This is it. Indonesia still on upper bracket. RRQ Hoshi berhasil menuju ke babak berikutnya dan mengamankan 3-1.